Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Fa. Baik ya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya Bu Yunita. Kira-kira Bu Yunita lagi ngapain nih ya? Lagi mengerjakan tugas anak-anak nih Bu. Wah, bagus Nggak sekali. apa-apa. Izinnya Bu Yunita ya, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, kita hari ini ada bincang-bincang sedikit ya Bu Yunita. Santai aja, rileks aja ya Bu. Kita berbincang tentang rencana Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran. Di sini saya akan melakukan kegiatan persiapan supervisi akademik. Tujuan dari supervisi akademik ini nantinya Bu Yunita dapat mengetahui itu kompetensi Bu Yunita sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran. Dengan demikian nanti Bu Yunita akan bisa merefleksi atau memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan, dan harapannya Bu Yunita nanti dalam pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Bagaimana nih kira-kira perasaan Bu Yunita setelah saya menginformasikan bahwasanya ada supervisi akademik? Terima kasih Bu Nova. Perasaan saya senang karena dengan adanya kegiatan supervisi ini lebih bisa merefleksi diri saya sendiri Bu Nova. Dan saya berharap dengan adanya kegiatan ini bisa mengembangkan ataupun meningkatkan diri saya sendiri dalam mengajar, terutama pengajaran bahasa Indonesia ke depannya lebih bagus lagi Bu. Iya, nanti sudah tidak takut lagi ya Bu ya dengan adanya supervisi akademik ini. Nah, kira-kira tuh materi apa tuh yang nanti akan Ibu sampaikan kepada anak-anak pada saat proses pembelajaran? Insya Allah tidak takut Bu. Kalau materinya saya akan mengambil tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi Bu. Berarti menganalisis ya struktur kebahasaan teks eksplanasi. Kira-kira dari materi tersebut tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut Bu? Kalau dari tujuannya, saya berharap peserta didik itu mampu menganalisis ataupun menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi itu dengan memperhatikan isi pokok, istilah referensi, dan pengetahuan, serta urutan kejadian yang menunjukkan kausalitas itu dengan tepat, secara jujur, santun, dan bertanggung jawab. Berarti tujuannya setelah menganalisis banyak ya tuh ya, dari mulai memperhatikan istilah, pokok isi, sampai dengan referensinya ya Bu ya. Kira-kira nih dari tujuan tersebut, area pengembangan di bagian mana yang ingin Ibu capai bagi peserta didik maupun bagi Ibu sendiri nih Bu sebagai seorang guru? Kalau dari segi peserta didiknya, di dalam pembelajaran ini saya ingin meningkatkan keaktifan peserta didik itu sendiri, kepercayaan diri, tanggung jawab, serta kolaborasi peserta didik itu sendiri. Kalau dari segi gurunya, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengemas pembelajaran tersebut dengan pembelajaran diferensiasi Bu. Berarti kita lihat nanti dari area pengembangannya ingin melihat rasa percaya diri peserta didik, keaktifan peserta didik ya. Kalau dari ibunya tuh ingin melihat pembelajarannya berdiferensiasi atau tidak gitu ya Bu ya. Nah, untuk mencapai itu semua kira-kira ada tantangan atau hambatan tidak Bu? Kalau selama ini Bu kan peserta didik itu menganggap bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu sulit. Maka dari itu saya ingin membuat pembelajaran bahasa Indonesia itu semenyenangkan mungkin. Iya benar Bu ya, bahwasanya jangan peserta didik menganggap kira-kira pembelajaran itu payah. Ternyata pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat mudah sebenarnya. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira nih strategi apa yang ingin Ibu lakukan nih agar suatu pembelajaran tersebut tercapai tujuannya? Kalau dari strateginya, saya akan melakukan asesmen diagnostik awal, yaitu saya akan membagikan peserta didik itu menjadi 3 kelompok Bu. Ada kelompok audio, ada kelompok visual, dan kelompok kinestetik yang masing-masing menurut kemampuan peserta didik itu sendiri. Dan saya juga akan membuat RPP dengan model, metode, strategi pembelajaran yang interaktif dan variatif, serta adanya LKPD dan lembar kerja evaluasi. Dan yang terakhir saya akan memberikan reward kepada peserta didik. Wah, bagus sekali nih Bu Yunita, sudah lengkap mulai dari pembagian
ada asesmen diagnostik awal sampai dengan RPP serta dengan model ya, model pembelajaran sampai adanya LKPD, evaluasi sampai dengan ada pemberian reward. Nah, kira-kira bagian mana nih nanti ketika observasi di kelas Ibu membutuhkan pertolongan bantuan saya untuk saya lihat nanti pembelajarannya. Pada bagian ini Bu, apakah pembelajaran saya nanti sudah berdiferensiasi atau belum Bu? Oh gitu ya, berarti nanti saya lihat kira-kira pembelajarannya sudah berdiferensiasi atau tidak gitu ya Bu ya. Nah, untuk melihat proses pembelajaran sudah berlangsung, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu yang sudah tercapai dalam suatu proses pembelajaran? Kalau melihat dari tujuannya, jika tujuannya sudah tercapai, maka indikatornya juga sudah berhasil. Dan melihat dari evaluasi peserta didik, mana peserta didik yang sudah paham dan mana peserta didik yang belum paham. Wah, begitu ya Bu ya, berarti kita bisa mengetahui peserta didik yang sudah paham dengan peserta didik yang belum paham gitu ya. Baik Bu, ini kira-kira persiapannya Ibu ini kan sudah baik ya kan. Untuk jadwalnya tuh kapan ya kira-kira bisa saya lihat nanti Ibu di kelas? Insya Allah besok bisa Bu. Besok ya, oke Bu Yunita, sampai jumpa besok nih kita. Terima kasih. Kemudian nanti kita setelah observasi di kelas ada bincang-bincang juga ya Bu setelah pasca observasi namanya. Iya. Nah, sampai jumpa besok ya Bu Yunita. Iya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.